menembus hijab diri menuju cahaya Allah yang maha nyata. Sesungguhnya, ma'rifatullah adalah ilmu hakikat yang menuntut seorang hamba untuk menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang suci dan jiwa yang fana, di mana segala hijab diri berupa nafsu, akal, syahwat, dan segala bentuk kemelekatan dunia harus lenyap dalam cahaya tauhid yang murni, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang maha hidup, lagi maha berdiri sendiri, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya? Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, lagi maha besar. Maka, hakikat makrifat bukanlah ilmu lisan dan tulisan, bukan pula sebatas pemahaman akal semata, melainkan ia adalah limpahan nur kasyaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam kolbu seorang hamba yang bersih dari segala bentuk syirik khafi, yang menuntut perjalanan spiritual atau suluk, yang bersandar kepada guru mursyid bersanad, yang menyambung tali ruhani menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, niscaya Allah akan memahamkan dia dalam urusan agama. Dan sesungguhnya, ma'rifatullah bermula dari syahadat yang sebenar-benar syahadat, bukan sekedar ucapan, namun penyaksian dengan hati, di mana kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah menjadi saksi atas kefanaan diri dan kekekalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membawa hamba menuju makom fanafilah dan baqobila, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 41. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya, rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba sekiranya mereka mengetahui. Maka, barang siapa yang masih bergantung kepada selain Allah, niscaya ia terjerumus dalam syirik yang halus. Sebab ma'rifat adalah mengenal Allah dengan Allah, menyaksikan Allah dengan Allah, bukan dengan selain Allah. Oleh karena itu, ilmu ma'rifat tidak akan pernah dapat diraih oleh orang yang hatinya masih terpaut kepada dunia, harta, jabatan, atau bahkan dirinya sendiri. Sebab segala sesuatu selain Allah adalah hijab yang menghalangi penyaksian hakikat. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kenalilah dirimu, maka engkau akan mengenal Tuhanmu." Namun mengenal diri di sini bukan sebatas mengetahui jasad, akal, atau nafsu, melainkan menyaksikan kefanaan diri di hadapan wujud Allah yang Maha Esa, di mana segala sesuatu akan sirna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Rahman ayat 26 hingga 27. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka seorang salik yang meniti jalan ma'rifatullah harus memulai perjalanan dengan pensucian kolbu melalui zikir yang istiqomah, mengingat Allah dalam setiap tarikan dan hembusan nafas, sampai zikir itu hidup dalam dirinya, menjadi nafasnya, menjadi denyut nadinya, sehingga nama Allah bergetar dalam setiap sel tubuhnya yang dikenal sebagai zikir nafas, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbaharuilah iman kalian." Lalu para sahabat bertanya, "Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Perbanyaklah menyebut La ilaha illallah." Dan dengan zikir yang terus-menerus inilah,
hijab-hijab diri akan tersingkap, sehingga seorang hamba akan mengalami tajali, yaitu penyaksian nur Allah dalam kolbunya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nur ayat 35. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang berkilauan yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak di sebelah barat, yang minyaknya hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Maka, barang siapa yang hatinya telah dipenuhi cahaya Allah, niscaya pandangannya hanya melihat Allah di segala sesuatu. Pendengarannya hanya mendengar Allah di segala bisikan, lisannya hanya berkata-kata dengan kalimah Allah, sebagaimana hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Apabila aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya dengan yang ia mendengar. Aku menjadi penglihatannya dengan yang ia melihat. Aku menjadi tangannya dengan yang ia memegang, dan aku menjadi kakinya dengan yang ia berjalan. Inilah maqam ma'rifatullah yang hakiki, di mana seorang hamba telah menjadi insanul kamil, manusia sempurna yang menjadi cermin bagi tajalli Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Namun perjalanan menuju maqam ini tidaklah mudah. Ia memerlukan mujahadah yang panjang, riyadah yang istiqomah, serta bimbingan guru mursyid yang arif billah. Sebab tanpa sanad ruhani yang bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang hamba akan mudah tersesat dalam tipuan setan yang menyamar sebagai nur. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Barang siapa yang keluar dari jamaah walaupun sejengkal, maka ia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya." Oleh sebab itu, ikatan dengan guru mursyid dan jamaah thariqah adalah benteng bagi para salik agar perjalanan ma'rifatnya tetap lurus dan tidak tergelincir dalam kesesatan. Dan sesungguhnya, inti dari ma'rifatullah adalah kesaksian bahwa tiada yang wujud kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang diucapkan oleh para arif billah, "La maujuda illallah." Tiada yang wujud selain Allah, di mana segala sesuatu selain Allah adalah bayang-bayang yang tidak memiliki hakikat. Maka seorang hamba yang telah mencapai hakikat ma'rifatullah akan sirna dirinya, sirna kehendaknya, sirna egonya, sehingga yang tinggal hanyalah Allah yang berkehendak dan bertindak melalui dirinya. Inilah maqam insanul kamil yang menjadi rahasia dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Dan dengan makrifat ini, seorang hamba akan menyaksikan bahwa surga, neraka, dan kiamat semuanya bermula dalam dirinya. Sebab surga adalah kelapangan hati ketika menyatu dengan kehendak Allah. Neraka adalah sempitnya hati yang terhijab oleh nafsu. Dan kiamat adalah hancurnya ego hingga yang tinggal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 hingga 8. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Maka ma'rifatullah adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesungguhan, keikhlasan, dan penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hamba benar-benar menjadi hamba yang menyaksikan Allah dalam segala gerak dan diamnya. Dan di puncak makrifat, seorang salik akan memahami bahwa dirinya tidak pernah ada. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hadid ayat 3. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zohir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Maka,
Makrifatullah adalah ilmu yang harus dipelajari dengan adab, dipraktekkan dengan mujahadah, dan dihayati dengan fana, sehingga hamba akan sampai kepada baqabillah, hidup bersama Allah, hidup dalam Allah, yang pada akhirnya hamba tidak berkata aku lagi, melainkan semuanya kembali kepada Hu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Maka setelah seorang salik mencapai maqam fanah, di mana dirinya telah luluh dalam kemahaagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan ma'rifat belumlah usai, sebab maqam baqabillah menuntut seorang hamba untuk hidup kembali di dunia dengan kesadaran penuh bahwa segala gerak diamnya adalah pancaran iradah Allah. Ia hidup bukan karena dirinya, ia berbicara bukan dengan lidahnya, ia mendengar bukan dengan telinganya, namun segalanya adalah limpahan sifat-sifat Allah yang tajali di dalam dirinya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari, "Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, lalu aku ingin dikenal, maka kuciptakan makhluk agar mereka mengenalku." Maka ma'rifatullah adalah jawaban atas kehendak ilahi itu, di mana setiap salik yang telah melalui maqam-maqam riyadah, mujahadah, tafakkur, dan fana akan menjadi cermin bagi tajali Allah di alam semesta, sehingga seluruh laku hidupnya menjadi manifestasi la ilaha illallah dalam kesadaran hakiki, bukan sekadar ucapan lisan, namun penyaksian batin yang utuh bahwa tiada yang wujud kecuali Allah, tiada yang berkehendak kecuali Allah, tiada yang bertindak kecuali Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qasas ayat 88. Dan janganlah kamu menyembah Tuhan yang lain di samping Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia. Segala sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. Baginyalah segala penentuan, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan. Dan ma'rifatullah juga mengajarkan bahwa segala amal, ibadah, kebaikan, dan kejahatan, hakikatnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Seorang hamba tidak memiliki daya dan upaya sedikitpun, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah." Maka seorang arif billah senantiasa berserah total dalam af'al, sifat, dan zatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak lagi mempersoalkan pahala atau siksa, surga atau neraka, karena baginya yang ada hanyalah Allah. Yang dilihatnya hanyalah Allah, yang didengarnya hanyalah Allah, yang dirasakannya hanyalah Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, orang yang paling arif adalah yang mengenal Allah, lalu ia takut kepadanya, dan ia beribadah kepadanya, seakan-akan ia melihatnya. Maka maqam ma'rifatullah bukanlah tujuan akhir, melainkan permulaan dari kehidupan ruhani yang sejati, di mana seorang hamba hidup semata-mata untuk Allah, dengan Allah, dan dalam Allah. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya diterima dengan ridha dan sabar, karena ia memahami bahwa segala yang datang adalah dari Allah, maka tidak ada keluh kesah dalam dirinya, tidak ada kesedihan yang mengoyak hatinya, tidak ada kebanggaan yang membuai egonya, karena segala sesuatu dilihatnya dengan mata hati yang jernih, yang bebas dari kabut hawa nafsu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kebahagiaan adalah keridhaan terhadap ketentuan Allah, dan inilah maqam tertinggi dalam perjalanan makrifat, di mana seorang hamba telah mencapai ketenangan yang hakiki, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ar-Ra'du ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Maka hakikat ma'rifatullah adalah ketiadaan selain Allah, kefanaan diri dalam wujud Allah, ketiadaan kehendak selain kehendak Allah. Inilah yang disebut oleh para arifin sebagai sirullah, rahasia Allah yang tersembunyi dalam batin insan kamil, yang hanya disingkapkan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Dan tidaklah seorang hamba dapat mencapai makam ini kecuali dengan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, sebab ma'rifat bukanlah hasil usaha, melainkan pemberian dari Allah kepada siapa yang Dia kehendaki, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-An'am ayat 125, barang siapa yang dikehendaki Allah akan diberi petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk Islam. Maka barang siapa yang hatinya telah dilapangkan oleh Allah, ia akan merasakan keluasan yang tiada berbatas, karena hatinya menjadi wadah bagi nur Allah.
Dan inilah maqam yang menjadi tujuan akhir perjalanan ruhani seorang salik, di mana tiada lagi jarak antara hamba dan Tuhannya, tiada lagi dua yang berpisah, karena yang ada hanyalah Allah semata. Maka setelah seorang hamba mencapai maqam musyahadah, di mana penyaksian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadi realita dalam dirinya, perjalanan ma'rifat berlanjut kepada maqam haqiqatul haqiqah, yaitu penyaksian bahwa segala sesuatu, baik yang zahir maupun yang batin, yang nyata maupun yang tersembunyi, adalah wujud tunggal Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tidak ada dua, tidak ada selain, tidak ada yang menyertainya dalam wujud dan perbuatan, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hasyr ayat 23 hingga 24. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang, dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Maka pada maqam ini, seorang salik menyaksikan bahwa segala gerak semesta adalah tajalli Allah. Seluruh denyut nadi kehidupan adalah manifestasi dari iradah dan kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan penyaksian ini, seorang arif billah senantiasa hidup dalam kesadaran penuh bahwa dirinya hanyalah bayang-bayang yang tidak memiliki wujud sejati. Segala ucapan, perbuatan, dan bahkan pikirannya bukan berasal dari dirinya, melainkan dari Allah semata. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis qudsi riwayat Al-Bukhari, "Aku adalah pendengarannya yang dengannya ia mendengar, aku adalah penglihatannya yang dengannya ia melihat, aku adalah tangannya yang dengannya ia memegang, dan aku adalah kakinya yang dengannya ia berjalan." Maka maqam ini menghapuskan segala bentuk ego dan kehendak pribadi. Hamba menjadi cermin murni bagi tajalli Allah di muka bumi. Inilah maqam yang dicapai oleh para anbiya, para aulia dan para siddiqin, di mana segala sesuatu yang keluar dari dirinya adalah pancaran dari kehendak Allah. Dan inilah hakikat dari la haula wa la quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Maka seorang arif billah tidak akan pernah memandang dirinya sebagai pemilik amal. Ia tidak akan mengklaim kebaikan yang dilakukannya sebagai miliknya, sebab ia menyadari bahwa semua amal kebaikan adalah ciptaan Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Asy-Syafat ayat 96, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Maka inilah puncak dari pengenalan diri, yaitu menyaksikan kefanaan total, di mana yang ada hanyalah Allah, dan diri hanyalah tajallinya semata, tiada sesuatu pun yang memiliki eksistensi hakiki selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, seorang salik yang telah mencapai maqam ini akan hidup dalam keadaan sirrullah, yaitu kehidupan dalam rahasia Allah yang tersembunyi, yang tidak dapat dijangkau oleh akal, tidak dapat dipahami oleh logika, dan tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Sebab ma'rifatullah adalah rasa, adalah penyaksian, adalah nur yang Allah letakkan di dalam qalbu hambanya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah tidak memandang rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah memandang hati dan amal kalian. Maka penyaksian ini adalah anugerah Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tidak dapat dicapai dengan usaha semata, namun memerlukan ikhlas, sabar, dan penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah sebabnya perjalanan ma'rifatullah disebut sebagai jalan sunyi, karena tidak banyak yang sanggup menempuhnya, tidak banyak yang mampu menanggalkan keakuan, tidak banyak yang rela untuk sirna demi Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat kedua, yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Maka segala bentuk ujian, musibah, kesulitan, dan penderitaan yang dialami oleh seorang salik, hakikatnya adalah cara Allah memurnikan dirinya, membakar segala hijab keakuan, sehingga hamba kembali kepada fitrah kesucian, sebagaimana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di dalam proses ini, seorang salik akan diuji dengan berbagai bentuk waswas, ujub, ria, takabbur, hingga syirik khafi yang sangat halus. Oleh karena itu, penting bagi seorang salik untuk senantiasa berada di bawah bimbingan seorang guru mursyid yang arif billah, yang telah melalui jalan ini dengan selamat,
agar perjalanan ma'rifatnya tidak terjerumus dalam tipu daya syaitan yang menyamar sebagai cahaya. Sebab tidak sedikit orang yang mengaku mengenal Allah, namun sesungguhnya mereka terperangkap dalam hawa nafsu yang tersembunyi. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang keluar dari jamaah sejengkal saja, maka ia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Maka penting bagi seorang salik untuk senantiasa berpegang kepada sanad thariqah agar perjalanan ma'rifatnya lurus dan selamat sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab ma'rifatullah bukanlah jalan yang dapat ditempuh sendiri, melainkan memerlukan bimbingan, mujahadah, dan pengorbanan diri yang total. Dan pada akhirnya ma'rifatullah adalah jalan pulang, jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Insyiqaq ayat 6, "Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya." Maka pertemuan dengan Allah bukanlah pertemuan jasmani, melainkan pertemuan ruhani, di mana hamba menyatu dengan kehendak Allah, sehingga hidupnya menjadi cermin bagi asma, sifat dan af'al Allah, dan inilah maqam insan kamil yang menjadi rahasia dari diciptakannya manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 30, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Maka hakikat khalifah adalah manusia yang telah mencapai kesempurnaan ma'rifat, di mana dirinya telah menjadi cermin bagi tajalli Allah di muka bumi, yang hidupnya hanya untuk Allah, dengan Allah, dan dalam Allah. Tiada lagi selain Allah di dalam dirinya. Sesungguhnya puncak dari ma'rifatullah bukanlah semata-mata penyaksian, melainkan menjadi saksi yang hidup atas namanya, menjadi penjelmaan dari asma dan sifatnya di alam wujud, di mana seorang salik yang telah mencapai maqam insan kamil akan hidup di tengah manusia, namun hatinya senantiasa tenggelam dalam samudra kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berbicara, namun setiap katanya adalah hikmah yang mengalir dari lubuk sirullah. Ia diam, namun diamnya adalah tafakkur dalam lautan nur ilahi. Ia berjalan, namun setiap langkahnya adalah perjalanan menuju Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 50, "Mereka takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka." Maka kehidupan seorang arif billah sepenuhnya menjadi alat bagi Allah untuk memanifestasikan kehendaknya di muka bumi. Inilah yang disebut dengan maqam Abdul Mutlaq, di mana hamba tidak lagi memiliki keinginan, tidak memiliki kehendak, karena yang ada hanyalah Allah yang berkehendak melalui dirinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, "Orang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada masing-masing ada kebaikan. Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah." Maka seorang arif billah yang telah mencapai puncak ma'rifatullah adalah insan yang kuat, kuat dalam keyakinan, kuat dalam keteguhan hati, namun hatinya senantiasa lemah lembut dalam kesadaran dirinya sebagai hamba yang tiada daya upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hakikat insan kamil adalah rahmat bagi semesta alam, sebagaimana Rasulullah SAW diutus sebagai rahmatan lil alamin. Maka barang siapa yang menapaki jalan ma'rifatullah dengan benar, ia akan menjadi pancaran kasih sayang Allah di muka bumi. Tutur katanya menyejukkan, akhlaknya memancarkan keindahan, dan segala perbuatannya mencerminkan kemuliaan asma Allah. Maka pada makom ini, seorang salik tidak akan pernah merasa lebih tinggi dari siapapun, tidak pula merendahkan siapapun, karena ia menyaksikan bahwa segala sesuatu adalah tajalli Allah dalam bentuk yang beraneka rupa, sehingga baginya tidak ada perbedaan antara diri dan makhluk lainnya.
Inilah rahasia dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Maka ma'rifatullah yang sejati akan melahirkan akhlak mahmudah yang memancar dari kesadaran akan keesaan Allah, di mana seorang arif billah memandang segala sesuatu dengan pandangan tauhid, memuliakan setiap makhluk karena menyaksikan tajalli Allah di dalamnya. Dan pada makom inilah lahir sosok-sosok wali Allah yang tersembunyi, yang hidupnya penuh dengan kebersahajaan, namun hatinya dipenuhi dengan rahasia-rahasia ilahi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, banyak orang yang berambut kusut, berdebu, tertolak dari pintu-pintu, namun jika mereka bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Inilah makam aulia Allah yang tersembunyi di antara manusia yang tidak dikenal di bumi, namun dikenal di langit. Maka perjalanan ma'rifatullah sejatinya adalah perjalanan menuju ketiadaan, dari wujud diri menuju kefanaan, dari keakuan menuju la ana, tiada aku, sehingga seorang salik menjadi hamba sejati yang seluruh hidupnya adalah penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka firman-Nya dalam surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30 menjadi nyata dalam dirinya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridainya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Maka surga yang hakiki bukanlah semata-mata taman-taman hijau di akhirat, melainkan ketenangan jiwa yang telah menyatu dengan kehendak Allah, di mana seorang hamba tidak lagi dirundung kegelisahan, tidak lagi diliputi oleh kecemasan, karena segala sesuatu diterima dengan lapang dada, ridha atas segala ketetapannya. Inilah makam ridha yang menjadi puncak dari segala makam, dan dari makam ridha inilah lahir makam mahabbah, cinta yang tulus kepada Allah tanpa mengharapkan balasan, cinta yang membakar segala bentuk keinginan, sehingga seorang salik hidup semata-mata karena Allah, oleh Allah, dan untuk Allah. Inilah yang disebut oleh para arifin sebagai maqam ishq ilahi, cinta ilahi yang menggetarkan seluruh dimensi wujudnya, yang menjadikannya fana dalam cinta dan baqa dalam kerinduan kepada Zat yang Maha Esa, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Sesungguhnya Allah berfirman, orang yang mencintaiku, aku akan mencintainya, dan apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang dengannya ia mendengar, aku menjadi penglihatannya yang dengannya ia melihat, aku menjadi tangannya yang dengannya ia memegang, dan aku menjadi kakinya yang dengannya ia berjalan. Maka inilah hakikat penyatuan antara hamba dan Tuhannya, di mana segala batasan lenyap, yang ada hanyalah Allah, yang hadir hanyalah Allah. Segala sesuatu selain Allah adalah hijab yang sirna dalam nur ma'rifatullah. Oleh karena itu, perjalanan ma'rifatullah harus ditempuh dengan keikhlasan yang murni, dengan bimbingan guru mursyid yang bersanad, dengan zikir yang terus-menerus, serta dengan penyerahan diri yang total, sehingga seorang hamba benar-benar mencapai makam insan kamil yang menjadi cermin bagi tajalli Allah di muka bumi. Maka setelah seorang hamba mencapai maqam mahabbah, di mana cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membakar segala bentuk keakuan, lenyaplah segala rasa selain Allah di dalam dirinya. Ia hidup semata-mata dalam kerinduan yang tiada pernah padam. Setiap tarikan nafasnya adalah zikir yang mengalir tanpa henti. Setiap detak jantungnya adalah panggilan mesra kepada sang kekasih. Inilah maqam ishq, cinta ilahi yang melampaui batas akal dan logika.
di mana seorang salik akan mengerti bahwa seluruh alam semesta ini hanyalah medan penzahiran cinta Allah kepada makhluknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ar-Rahman, ayat 26 hingga 27. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka pada makom ini, seorang arif billah hidup dalam kesadaran yang utuh, bahwa segala sesuatu yang tampak adalah tajalli, setiap peristiwa adalah manifestasi, dan setiap makhluk adalah ayat-ayat Allah yang berbicara. Maka dengan makom cinta inilah lahir makom syuhud, yakni penyaksian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di segala tempat, di segala waktu, di segala suasana, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 115, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Maka seorang salik yang telah mencapai makam ini tidak akan pernah merasa jauh dari Allah. Ia senantiasa merasa dalam pelukan kasih sayangnya. Meskipun tubuhnya di dunia, namun ruhnya senantiasa mengembara dalam taman-taman ma'rifat, menyaksikan keindahannya yang tak terlukiskan oleh kata-kata. Maka dari makom syuhud inilah lahir makom tajrid, yaitu makom di mana seorang salik menanggalkan segala bentuk sandaran selain Allah. Hidupnya menjadi bersih dari kemelekatan duniawi, karena hatinya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah orang yang membersihkan hatinya dari dunia, yang menjadikan amalnya sebagai perbekalan, dan yang menangis karena takut kepada Allah. Maka pada maqam tajrid ini, seorang arif billah akan hidup dalam zuhud yang hakiki, bukan sekedar meninggalkan dunia secara lahiriah, namun hatinya benar-benar kosong dari cinta kepada dunia, karena seluruh cintanya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidupnya menjadi ringan, lapang, dan bebas dari segala belenggu. Ia tidak terikat oleh pujian ataupun hinaan, tidak bergantung kepada harta ataupun jabatan, karena yang menjadi tujuan hidupnya hanyalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan maqam tajrid inilah, seorang salik sampai kepada maqam tafwidh, yaitu penyerahan diri yang total kepada Allah, di mana seorang hamba tidak lagi memiliki keinginan pribadi. Seluruh urusan dirinya diserahkan sepenuhnya kepada Allah, sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 78 hingga 82, yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuki aku, dan Tuhanku yang dia memberi makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku, dan yang akan mematikanku kemudian akan menghidupkan aku kembali, dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Maka dengan maqam tafwid ini, seorang salik hidup dalam ketenangan yang sempurna. Hatinya senantiasa damai, karena ia yakin bahwa segala sesuatu yang menimpanya adalah ketentuan Allah yang terbaik. Tidak ada penyesalan, tidak ada keresahan, karena seluruh dirinya telah tenggelam dalam samudra qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada puncak perjalanan ma'rifatullah, seorang salik akan mencapai maqam fana fi syuhud, di mana dirinya telah sirna dalam penyaksian, tiada lagi aku, tiada lagi selain Allah, yang ada hanyalah Dia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hadid, ayat 3, Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Maka fana fi syuhud bukanlah hilangnya eksistensi jasmani, melainkan sirnanya kesadaran terhadap keakuan, sehingga seorang salik menyaksikan bahwa dirinya tidak pernah ada. Yang ada hanyalah Allah yang maha wujud. Maka maqam ini adalah maqam tertinggi dalam ma'rifatullah, di mana hamba benar-benar menjadi cermin murni bagi tajalli Allah di muka bumi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah menciptakan Adam menurut bentuknya. Maka insan kamil adalah manusia yang telah mencapai kesempurnaan dalam penghambaan, di mana dirinya menjadi tempat bagi pancaran asma, sifat, dan af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah maqam yang disebut sebagai hakikatul insan, yaitu hakikat kemanusiaan yang sejati, di mana seorang hamba tidak lagi hidup untuk dirinya, melainkan hidup semata-mata untuk menjalankan kehendak Allah. Seluruh gerak diamnya menjadi manifestasi dari iradah ilahiyah. Dan maqam ini hanya dapat dicapai dengan mujahadah yang terus-menerus, riyadah yang istiqamah, serta bimbingan dari guru mursyid yang arif billah. Karena jalan ma'rifatullah adalah jalan yang penuh dengan tipu daya syaitan, penuh dengan jerat-jerat hawa nafsu.
sehingga tanpa bimbingan yang benar, seorang salik mudah terjerumus dalam ilusi ma'rifat yang menyesatkan. Maka penting bagi setiap penempuh jalan ini untuk senantiasa berpegang kepada sanad tariqah yang bersambung hingga Rasulullah SAW, agar perjalanan ma'rifatnya terjaga dalam kemurnian tauhid. Dan pada akhirnya, ma'rifatullah adalah jalan kembali, jalan pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Insyiqaq ayat 6. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Maka, pertemuan dengan Allah bukanlah pertemuan yang terbatasi oleh ruang dan waktu, melainkan pertemuan ruhani di mana hamba menyatu dengan kehendak Allah, dan inilah maqam baqa billah, maqam kekal bersama Allah, di mana seorang salik hidup dalam kesadaran yang abadi, bahwa dirinya hanyalah cermin bagi tajalli Allah di muka bumi. Tiada yang wujud selain Dia, tiada yang berkuasa selain Dia, tiada yang bergerak dan diam kecuali dengan izin dan kehendak-Nya semata. Maka setelah seorang salik mencapai maqam baqa billah, ia akan menyadari bahwa hidupnya tidak lain hanyalah cermin bagi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dirinya bukan lagi pelaku, melainkan menjadi alat bagi Allah untuk memanifestasikan kudrat dan iradahnya di muka bumi. Ia hidup dalam kesadaran bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, baik manis maupun pahit, adalah bagian dari skenario ilahi yang sempurna, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 17. Maka bukanlah kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka, dan bukanlah kamu yang melempar ketika kamu melempar, akan tetapi Allah lah yang melempar. Maka seorang arif billah tidak lagi melihat dirinya sebagai pemilik amal. Segala pujian yang datang kepadanya hanya membuatnya semakin tunduk dan merendah, karena ia menyadari bahwa dirinya hanyalah perantara, bukan pelaku hakiki. Maka hidupnya menjadi manifestasi dari hakikat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, bukan sekedar ucapan lisan, melainkan penyaksian batin yang nyata dalam segala aspek kehidupannya. Dan dari maqam baqa billah inilah lahir maqam sir, di mana seorang hamba hidup dalam rahasia Allah. Setiap gerak-geriknya menjadi misteri yang tidak dapat dipahami oleh orang awam, karena ia hidup dengan pandangan Allah, berbicara dengan hikmah Allah, bertindak dengan kudrat Allah, sehingga seluruh kehidupannya menjadi ladang tajalli asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari maqam sir inilah lahir maqam haqiqah, di mana seorang arif billah menyaksikan bahwa segala sesuatu selain Allah adalah fana, sedangkan yang hakiki hanyalah Allah. Maka pada maqam ini, seorang hamba akan menyaksikan kefanaan segala wujud dengan mata hatinya yang terbuka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qasas ayat 88, dan janganlah kamu menyembah Tuhan yang lain di samping Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia. Segala sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. Baginyalah segala penentuan, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan. Maka ma'rifatullah sejatinya adalah perjalanan kembali kepada asal wujud, dari Allah menuju Allah, dari nur menuju nur, dari tiada menuju kesadaran akan wujud yang maha ada, sehingga seorang salik yang telah mencapai maqam ini tidak akan pernah merasa memiliki apapun, karena segala sesuatu adalah milik Allah semata, bahkan dirinya sendiri. Maka segala bentuk kesedihan, kegembiraan, harapan dan ketakutan sirna dalam ketetapan Allah. Yang ada hanyalah ridho dan sabar, karena seluruh hidupnya telah diserahkan sepenuhnya kepada Zat yang Maha Mengatur. Maka dengan kesadaran ini, seorang arif billah akan hidup dalam ketenangan yang hakiki, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang, dan dari maqam ketenangan inilah lahir maqam sakinah, yaitu ketenangan yang diturunkan langsung oleh Allah ke dalam kolbu hambanya, sebagai bentuk pemantapan iman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Fath ayat 4. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada.
maka sakinah ini adalah anugerah yang menjadikan seorang salik tetap kokoh meskipun diterpa badai ujian, tetap tegar meskipun dihantam gelombang cobaan, karena hatinya telah dipenuhi dengan nur ma'rifatullah yang tidak dapat digoncangkan oleh apapun. Maka dari maqam sakinah inilah lahir maqam tamkin, yaitu maqam keteguhan dalam ma'rifat, di mana seorang arif billah tetap teguh dalam penyaksiannya kepada Allah meskipun di hadapan kematian tiada rasa takut, tiada rasa khawatir, karena seluruh hidupnya telah diwakafkan untuk Allah, maka tiada lagi kematian yang ditakuti, yang ada hanyalah pertemuan mesra dengan kekasih sejati, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencintai pertemuan dengan Allah, maka Allah pun mencintai pertemuan dengannya. Dan inilah maqam yang menjadi puncak dari perjalanan ruhani seorang salik, di mana dirinya benar-benar telah sirna dalam kehadiran Allah. Tidak ada lagi hijab, tidak ada lagi jarak, yang ada hanyalah Dia yang Maha Ada. Maka dengan demikian, ma'rifatullah bukanlah ilmu yang dapat dipelajari semata, melainkan anugerah yang diturunkan oleh Allah kepada hamba-hamba pilihannya yang menapaki jalan ini dengan penuh keikhlasan, kesabaran, dan penyerahan diri yang total. Maka barang siapa yang Allah kehendaki, niscaya Dia akan membuka hijab hatinya, sehingga ia menyaksikan keindahan zat yang maha sempurna. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, niscaya hatinya akan tetap tertutup dari cahaya ma'rifatullah, meskipun ilmu memenuhi kepalanya. Maka perjalanan ma'rifatullah adalah perjalanan yang memerlukan bimbingan, memerlukan mujahadah, memerlukan riyadah, serta memerlukan ketulusan yang murni, agar seorang salik dapat menempuh jalan ini dengan selamat, hingga akhirnya mencapai maqam al-fana wal baqa dalam kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hidup sebagai insan kamil yang menjadi rahmat bagi semesta alam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rahmatan lil alamin. Dan inilah puncak dari segala perjalanan ruhani, yaitu kembali kepada Allah dalam keadaan jiwa yang tenang, hati yang penuh cinta, dan kesadaran yang abadi bahwa tiada yang wujud selain Dia, tiada yang berkuasa selain Dia, tiada yang bergerak dan diam kecuali dengan izin dan kehendak-Nya semata. Maka segala sesuatu selain Allah adalah hijab yang harus disingkap, dan tiada hijab yang lebih tebal dari keakuan diri. Maka barang siapa yang menanggalkan keakuannya, niscaya Allah akan menampakkan dirinya kepadanya, dan barang siapa yang masih terbelenggu oleh egonya, niscaya ia akan terus terhijab dari menyaksikan keindahan wajahnya. Dan inilah makna dari la ilaha illallah dalam hakikatnya yang terdalam. Maka, wahai para penempuh jalan sunyi, ketahuilah bahwa ma'rifatullah bukanlah perjalanan yang dimulai dengan langkah kaki, melainkan dengan ketundukan hati. Bukan pula perjalanan yang ditempuh dengan kata-kata indah, melainkan dengan kesungguhan jiwa yang rela luluh dalam kemahaagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu ma'rifat bukan sekadar wacana untuk diperdebatkan, bukan pula sekadar pengetahuan untuk memperbanyak gelar, namun hakikat ma'rifat adalah cahaya yang Allah letakkan di dalam qalbu hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 35. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu, dan tidak pula di sebelah barat sesuatu, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Maka barang siapa yang dipanggil oleh Allah untuk menapaki jalan ini, hendaklah ia menyucikan dirinya dari segala bentuk kesombongan. Sebab jalan ma'rifatullah adalah jalan kerendahan hati, jalan di mana seorang hamba senantiasa memandang dirinya tiada dan memandang Allah sebagai segala-galanya, dan hendaklah ia senantiasa bertafakur dalam kesendirian, memperbanyak zikir dengan lisan dan hati, menjauhi syubhat, menjaga adab terhadap guru mursyid,
serta terus-menerus bermunajat kepada Allah dengan hati yang merintih. Sebab, ma'rifatullah tidak diberikan kepada mereka yang merasa cukup dengan amal dan ilmunya, melainkan diberikan kepada mereka yang menyadari kefakirannya yang mutlak di hadapan Zat yang Maha Kaya. Maka, barang siapa yang ikhlas, sabar dan sungguh-sungguh dalam menapaki jalan ini, niscaya Allah akan membukakan baginya pintu-pintu cahaya, menyingkapkan hijab-hijab keakuan, sehingga ia mencapai maqam penyaksian, di mana tiada lagi yang dilihatnya selain Allah, tiada yang didengarnya selain Allah, tiada yang diinginkannya selain Allah. Inilah puncak dari perjalanan ruhani, puncak dari segala maqam yang hanya dapat dicapai dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sejati, yang diwariskan kepada para pewarisnya dari kalangan aulia, ulama Rabbani, dan guru-guru mursyid yang bersanad hingga baginda Nabi. Maka hendaklah kita menapaki jalan ini dengan penuh adab, rendah hati, dan ketulusan, agar Allah membimbing kita menuju kehadiratnya, menempatkan kita dalam barisan hamba-hambanya yang mukhlisin, yang hidupnya menjadi cermin bagi tajalli Allah di muka bumi, dan yang wafatnya adalah pertemuan mesra dengan kekasih sejati, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Matilah sebelum kamu mati." Maka, makna dari mati sebelum mati adalah mematikan keakuan, mematikan hawa nafsu, mematikan segala bentuk cinta dunia, sehingga yang hidup dalam diri seorang hamba hanyalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Inilah hakikat kematian yang menjadi awal dari kehidupan sejati, kehidupan ruhani yang abadi dalam samudra ma'rifatullah, di mana seorang hamba senantiasa tenggelam dalam zikrullah, menyatu dengan iradat ilahiyah, dan hidup dalam cahaya kesadaran yang tak terputus, hingga akhirnya ia mencapai maqam insan kamil yang menjadi rahasia dari penciptaan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Inilah maqam tertinggi yang menjadi tujuan dari segala perjalanan ruhani yang hanya dapat dicapai dengan bimbingan, kesungguhan, dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, wahai diri, tundukkanlah dirimu, sucikanlah hatimu, bersihkanlah niatmu, dan berpeganglah teguh kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, karena di dalam syahadat itulah seluruh rahasia ma'rifat tersembunyi. Barang siapa yang menyaksikan hakikat syahadat dengan mata hatinya, niscaya ia akan menyaksikan Allah dalam setiap sesuatu, dan hidupnya akan menjadi kehidupan yang penuh makna, penuh keindahan, dan penuh kemuliaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk ke dalam hamba-hambanya yang mengenalnya dengan sebenar-benar pengenalan dan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal Alamin.